Orang-orang telah menghabiskan 200 tahun untuk meneliti 16 laba-laba super. Penampilan berwarna cerah ini telah menetapkan bahwa ia memiliki racun yang sangat kuat. Seorang siswi mencari di seluruh kotak penetasan, akhirnya hanya menemukan 15 ekor, tidak ada yang bisa membayangkannya. Ekornya yang terakhir berada tepat di atas kepala mereka, saat Peter masih bisa memotret Dewi dan merasa bangga. Tak disangka, saat ini laba-laba super itu menganggapnya sebagai mangsa. Ia secara tidak sengaja merayap di atas jari Peter, hanya terlihat ia melompat turun. Rasa sakit yang hebat membuatnya secara naluriah melemparnya pergi. Peter melihat laba-laba aneh ini merasa seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Tak disangka, luka kecil ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya. 3 jam kemudian Peter pulang ke rumah, hari ini ia merasa sangat tidak nyaman. Belum sempat makan, ia terburu-buru naik ke atas, serangan pusing mendadak membuat Peter pingsan di tempat. Dia menggunakan semua tenaga terakhirnya untuk membungkus selimut, berharap bisa merasa sedikit lebih nyaman. Namun saat ini, gigitan di tangan kanannya mulai bengkak dan memar, mulai bermutasi. Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa racun dari laba-laba super itu sedang menggerogoti sel-sel yang rusak milik Peter di malam hari. Amarahnya juga pada saat itu menyatu dengan amarah dari laba-laba super tersebut. Keesokan harinya, saat terbangun, hal aneh terjadi. Peter yang memakai kacamata minus melihat segala sesuatu menjadi kabur. Tetapi saat melepas kacamatanya, semuanya sangat jelas. Dalam semalam, rabun dekatnya sembuh. Yang lebih aneh lagi adalah dia yang sebelumnya sangat kurus. Sekarang ototnya berotot, dia merasa penuh energi saat turun tangga bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya, dia tidak hanya memiliki tubuh kecil tetapi juga matanya sangat rabun. Karena tidak bisa mengejar bus sekolah, dia diejek oleh sopir, dan setelah susah payah naik ke bus, dia dihindari oleh sebagian besar teman sekelasnya. Dia terpaksa berjalan ke arah barisan kursi belakang, tiba-tiba dia tersandung kaki orang lain yang menjulur. Hari ini dia sekali lagi mengejar mobil dapur sekolah, malam-malam dia dengan gila memukul bodi mobil, tetapi tidak menyangka poster di mobil dapur itu menempel di tangannya. Dia menarik poster itu, melihat tangannya dengan tidak percaya, tetapi dia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Dia tiba di sekolah, Dewi Magi berjalan melewatinya. Dia segera merasakan bahaya, satu tangan menahan Dewi yang terjatuh, sementara tangan lainnya menopang nampan makanan. Poin simpatik Peter di hati Dewi meningkat pesat, dan dia juga menerima pujian dari Dewi tersebut. Peter kembali ke tempat duduknya dan tiba-tiba menyadari sendok menempel di tangannya. Dia menariknya dengan kuat dan mengeluarkan benang laba-laba yang kuat. Dia menariknya lagi, dan benang itu meluncur ke piring makanan di depannya. Secara naluriah dia menarik ke belakang, dan kebetulan menimpa orang yang berbadan besar itu. Peter dengan tegas berdiri dan berlari, tetapi semua orang menyadarinya. Karena piring makanan yang menempel di tangannya, si preman segera mengejarnya. Saat ini, indera keenam laba-laba dalam dirinya telah aktif. Sejumlah besar rambut di tubuhnya merasakan setiap gerakan udara di sekitarnya. Sebuah pesawat kertas yang rapuh, seekor lalat kecil, sepotong kertas kecil yang basah oleh air liur, dan sebuah tinju sebesar karung pasir. Peter dengan cepat menghindari tinju tersebut, kemudian terus-menerus menghindari pukulan demi pukulan. Pukulan si preman tampak melambat puluhan